Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria terjerat kasus penggelapan dana. Hal ini lantas memancing murka Presiden Joko Widodo. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvida Manik di News on Trending. Kasus Indosuria diduga melakukan penggelapan dana, lantas mengundang murka Presiden Joko Widodo. Jokowi kemudian meminta penegak hukum segera selesaikan kasus keuangan, termasuk Indosuria. Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria, Henry Surya, divonis bebas atas segala dakwaan pada Selasa 24 Januari 2023. KSP Indosuria menghimpun dana dari total 23.000 nasabahnya dengan total kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Namun belakangan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menguak fakta terbaru kasus Indosuria yang dinilai janggal sehingga menjadi sorotan publik termasuk Menteri dan Jokowi. Presiden Joko Widodo sangat marah dan memberi ultimatum pada penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus-kasus di lembaga keuangan, termasuk Indosuria. Bareskrim Polri sudah terima laporan atas Indosuria sejak tahun 2020. Henry yang telah dilaporkan lalu ditahan dan diamankan oleh Bareskrim Polri. Nasabah korban gagal bayar KSP, Indosuria minta polisi menelusuri aset milik Henry. Pada 24 Februari 2020, beberapa nasabah menerima surat dari Koperasi Indosuria bahwa uang di deposito atau simpanan tidak bisa dicairkan. Hal tersebut baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal asset under management. Kemudian pada 7 Maret 2020, para nasabah menerima pemberitahuan via WA mereka bisa menarik tabungan mulai 9 Maret 2020 dengan batas pengambilan 1 juta rupiah per nasabah. Lalu pada 12 Maret 2020, nasabah mendapat undangan untuk bertemu dengan pihak ISP. Pada pertemuan itu setiap nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Opsi tersebut tergantung AUM dari setiap nasabah dengan tempo pembayaran antara 3 tahun hingga 10 tahun. Isu soal KSP Indosuria pun mereda, namun hanya sesaat. Sekitar Juni 2021, masalah KSP Indosuria kembali menyeruak. Bahkan DPR RI sampai memanggil pihak Kementerian Koperasi atas kasus ini. Dari pemanggilan itu terungkap, KSP Indosuria telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Putusan pertama jatuh pada tanggal 17 Juli 2020, yang kemudian ada proses banding dan PKPU sudah diputuskan akhir Desember 2020. Jaksa kasus ini mengungkapkan banyak korban yang mengalami stres bahkan hingga meninggal dunia. Oleh karenanya, jaksa menyatakan terus berupaya menyita aset-aset terkait Indosuria yang disebut membuat kerugian hingga 106 triliun rupiah. KSP Indosuria yang dimiliki oleh Henry Surya tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, kasus penipuan koperasi simpan pinjam yang terjadi pada koperasi ini dinilai memiliki kejanggalan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut dirinya powerless dan tidak punya daya kontrol untuk mengawasi koperasi yang ada. Menteri Teten ingin mendorong adanya revisi Undang-Undang Koperasi karena saat ini kementerian tak punya kewenangan mengawasi koperasi-koperasi di bawahnya. Sehingga, jika ada koperasi bermasalah hingga gagal bayar kepada para anggotanya, pemerintah tidak memiliki mekanisme bailout atau pemberian bantuan keuangan ke perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penjahat keuangan. Sementara itu, bos Indosuria, Henry Surya, bukan pemain baru di industri keuangan. Ia pernah menyebut orang tuanya, Effendi Surya, sudah lama berbisnis di sektor keuangan dan properti. Namun, Menteri Teten justru mempertanyakan, untuk apa orang kaya dan konglomerat mendirikan koperasi simpan pinjam? Kekinian, Bareskrim Polri membuka kembali kasus Indosuria. Bareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyatakan, saat ini pembukaan kasus Indosuria sudah masuk tahap penyelidikan dengan setidaknya ada 6 laporan polisi yang diselidiki. Korban penipuan koperasi simpan pinjam Indosuria bahkan juga datang dari kalangan artis. Patricia Goh dan Anya Dwinov
yang uangnya hilang 5,3 miliar rupiah karena kasus serupa. Anya Dwinov bercerita, awalnya ia adalah nasabah di salah satu bank, namun manajer yang mengurus sang artis lantas pindah ke Indosuria. Ia sebenarnya ragu karena tidak tahu perusahaan Indosuria. Sampai akhirnya ia bertanya dan mendapat testimoni bagus dari mereka. Selain itu, hal yang membuat Anya Dwinov tergiur adalah bunga yang ditawarkan sebanyak 7,5% per tahunnya. Di awal saya masuk beberapa ratus juta, sampai terkumpul 5 miliar rupiah, kata Anya Dwinov. Besaran uang tersebut karena Anya Dwinov memang tidak mengambil deposito dengan jatuh tempo per bulan. Untuk bunga pun, presenter 40 tahun ini mengalihkan dana pokok sehingga uangnya makin bertambah. Masalah mulai muncul di Februari 2020, di mana pihak Indosuria menghubungi Anya Dwinov, bertanya apakah deposito yang jatuh tempo per bulan ini mau diambil. Anya Dwinov sebenarnya ingin melanjutkan, namun karena pihak Indosuria mengatakan banyak nasabah yang menarik uang, ia akhirnya ikut. Sayangnya, setelah komunikasi itu, uangnya tidak masuk ke rekening Anya Dwinov hingga saat ini. Anya Dwinov menjadi korban penipuan koperasi simpan pinjam Indosuria. Tak tanggung-tanggung, dana yang hilang ialah senilai 5,3 miliar rupiah. Anya Dwinov awalnya menaruh deposito ratusan juta di Indosuria pada tahun 2018. Karena bunga yang tidak diambil, uang tersebut bertambah. Itu mengapa dari awal saya masuk beberapa ratus juta. Bahkan saya kemarin buka berkas. Saya menemukan data bahwa antara Desember 2019 atau Januari 2020, saya top up lagi 2 miliar rupiah imbuhnya. Nahas, pada Februari 2020 saat Anya Dwinov mau menarik uang, pihak Indosuria tidak memberikan transferan. Bahkan hingga kasus ini bergulir, uang di tangannya baru beberapa juta. Janji dikembalikan 43 juta rupiah setiap bulan dari Januari 2021. Kenyataannya sampai hari ini baru total 2,9 juta rupiah, ujar Anya Dwinov. Kekecewaan Anya Dwinov makin bertambah saat bos Indosuria yang menjadi terdakwa divonis bebas. Inikah contoh nyata money can buy everything, termasuk hukum, ucap Anya Dwinov yang juga menyematkan akun Patricia Go. Sebagai informasi, Patricia Go juga menjadi korban yang uangnya raib di kasus penipuan Indosuria. Dalam kasusnya, sang model merugi 2 miliar rupiah. Itulah kasus kejanggalan Indosuria yang kian memancing murka Presiden Joko Widodo. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.